Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biopsikologi, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani ingin memaparkan materi mengenai skizofrenia. Kami beranggotakan yang pertama Sahrul Sindriana dengan NIM 711171030. Yang kedua ada Ade Saputra Wijaya dengan NIM 711201009. Yang ketiga ada Intan Putri Silviani dengan NIM 71120101024. Yang keempat ada Nur Fitri Utami dengan NIM 711201031. Dan yang terakhir ada Putri Sari Sukmawati dengan NIM 71112011036. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dari skizofrenia. Istilah skizofrenia artinya terbelahnya fungsi psikis. Istilah ini dilontarkan pada abad ke-20 untuk mendeskripsikan apa yang pada masa itu diduga sebagai gejala utama gangguan tersebut yang berupa kerusakan terhadap integrasi antara emosi, pikiran, dan tindakan. Skizofrenia merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki. Pada suatu saat, orang-orang dengan skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realita dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata yang diucapkan mereka sebaliknya, mereka kehilangan sentuhan atau touch dengan realita yang ada dan mereka tidak mampu memelihara diri sendiri, bahkan dalam banyak cara yang mendasar. Ini menurut Susan Nolen Hoeksema pada tahun 2004. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simptom atau gejala dari skizofrenia. Gejala pada pasien skizofrenia banyak dan saling tumpang tindih dengan gangguan psikiatrik lainnya. Dalam DSM kelima, gangguan ini disebut dengan Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. Dalam upaya mengkategorisasikan kasus-kasus skizofrenia agar mereka dapat dipelajari dan ditangani lebih efektif, praktik yang lazim digunakan adalah dengan mempertimbangkan gejala-gejala positif atau gejala yang tampaknya mempresentasikan ekses fungsi tipikal, yang secara terpisah dari gejala-gejala negatif, yakni gejala yang tampaknya mempresentasikan kekurangan atau hilangnya fungsi tipikal. Kita move on ke contoh gejala positif dari skizofrenia. Yang pertama, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata delusi, yakni sesuatu yang ditandai dengan ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, dan emosi dengan realitas yang sebenarnya. Contoh dari delusi adalah ketika seseorang mengatakan bahwa boneka ini seperti anak bayi saya. Intinya, pada delusi, objeknya ada, namun penderita mempersepsikannya berbeda. Jadi penderita mempersepsikan boneka sebagai anak bayi. Berarti ini sebuah delusi. Kemudian yang kedua ada halusinasi, yakni gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium aroma, dan melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Contohnya, mendengar ada orang menyuruhnya pergi ke jurang, mencium aroma bangkai, atau yang sebagainya. Yang ketiga, ada afek yang tidak puas. Artinya, kemampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian positif atau negatif. Yang keempat, ada disorganized thinking atau formal thoughts disorder, yakni ucapan yang tidak teratur, bahkan hampir tidak dipahami. Atau kita dapat bilang komunikasinya terganggu karena penderita tidak dapat dipahami apa yang ingin ia katakan, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada grossly disorganized or abnormal motor behavior atau perilaku yang ganjil. Kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari atau kurang memiliki hygiene pribadi, jadi dia tidak bisa Baik, selanjutnya kita beralih pada contoh gejala negatif dari skizofrenia. Yang pertama ada diminished emotional expression atau pendataran afektif, yakni berkurangnya ekspresi emosional. Jadi ketika kita melakukan interaksi dengan penderita skizofrenia,
ketika kita melakukan atau tersenyum kepada mereka, mereka bisa tidak tersenyum balik kepada kita ataupun terdiam seperti itu. Jadi mereka tidak menunjukkan adanya ekspresi untuk merespon apa yang kita lakukan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua ada avolisi, yakni berkurangnya atau tidak adanya motivasi. Jadi orang yang skizofrenia ini cenderung orang yang tidak memiliki motivasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada katatonia, yakni tidak bergerak dalam posisi aneh dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosa skizofrenia dengan kode diagnosis 295.90 F20.9 dalam DSM kelima. Diagnosis pada skizofrenia dapat dilakukan melalui wawancara klinis mengacu pada DSM kelima. Diagnosis skizofrenia ditegakkan bila tidak terdapat gangguan organik yang mendasari salah satu kriteria A hingga C terpenuhi, serta kriteria pengecualian tidak terpenuhi. Kriteria A atau kriteria somatik ditandai dengan gejala khas atau gejala lainnya dengan durasi minimal 1 bulan atau untuk waktu yang lebih sedikit jika pengobatannya berhasil. Jadi setidaknya harus ada 2 kriteria A dalam waktu minimal 1 bulan atau lebih. Kriteria tersebut adalah delusi atau waham, halusinasi, ucapan tidak terorganisir, perilaku katatonik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria fungsi, yakni kriteria B. Kriteria B ini membutuhkan kemunduran yang signifikan pada salah satu atau lebih pada area fungsi utama, seperti pekerjaan. Jadi kita dapat menilai bahwa orang tersebut masih dapat melakukan serangkaian pekerjaan atau tidak. Kemudian dalam hubungan interpersonal atau bisa tidaknya individu dalam merawat dirinya sendiri. Kemudian ada kriteria C atau kriteria durasi yang membutuhkan total durasi 6 bulan berturut-turut. Dalam periode 6 bulan ini harus ada setidaknya 1 bulan gejala fase aktif atau gejala psikotik yang nyata. Durasi yang lebih pendek dari fase aktif hanya diperbolehkan masuk dalam kriteria jika pengobatan berhasil. Gejala lainnya yang dapat ditemukan adalah gejala psikotik, gejala prodromal, sebelum psikosis nyata, atau gejala residu setelah resolusi gejala psikotik. Gejala residual ini didefinisikan sebagai kepercayaan aneh, pemikiran logis, ide referensi, pengalaman persepsi yang aneh, ucapan tidak jelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pengecualian atau kriteria D hingga F. Seorang individu dengan gangguan suasana hati atau gangguan mood atau bisa disebut dengan gangguan skizoafektif ini tidak termasuk dalam mendiagnosis skizofrenia. Pasien dengan skizofrenia seharusnya tidak mengalami episode manik atau depresi selama gejala psikotik fase aktif atau jika ada episode perubahan mood yang bersamaan dengan fase aktif. Selain itu, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (V) atau DSM kelima menyebutkan bahwa gejala hasil dari efek fisiologis, penyalahgunaan zat dan obat atau adanya kelainan neurologis dan medis tidak termasuk kriteria diagnosis skizofrenia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor penyebab atau etiologi dari skizofrenia. Faktor penyebab dari gangguan skizofrenia ini dapat dilihat dari beberapa faktor ya teman-teman semua. Di antaranya ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan faktor-faktor sosiokultural. Ada beberapa pendekatan yang menjelaskan bahwa faktor genetik itu merupakan salah satu penyebab dari skizofrenia. Yang pertama ada pendekatan dari family studies, di mana pendekatan ini menjelaskan bahwa kerabat orang dengan skizofrenia meningkatkan resiko dan apabila ada hubungan genetik, resikonya semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada twin studies, di mana angka konkordansi untuk skizofrenia lebih tinggi pada kembar monodizigotik, yakni sekitar 40 hingga 50% dari kembar dizigotik atau 10 hingga 17%. Skizofrenia memiliki banyak penyebab. Beberapa gen dikaitkan dengan terjadinya skizofrenia, namun tidak ada gen tunggal yang dapat menyebabkan skizofrenia, meskipun gen-gen tertentu telah terimplikasi secara lebih kuat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dopamin untuk skizofrenia.
Dalam studi tentang skizofrenia datang dari penelitian penyakit Parkinson. Orang-orang yang meninggal dengan penyakit Parkinson diakibatkan dengan kehabisan dopamin. Maka dari itu muncul teori dopamin untuk skizofrenia yang beranggapan bahwa penyebab skizofrenia adalah akibat kelebihan atau kekurangan dopamin. Selanjutnya, skizofrenia dan perubahan struktur otak. Volume otak yang mengalami skizofrenia mengecil seiring berjalannya waktu. Orang tersebut jadi memiliki otak yang akan mengecil seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya ukuran neuron dan berkurangnya arborisasi dendritik dan aksonal. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya dengan obat antipsikotik berfungsi untuk menenangkan pasien yang memiliki psikosis atau hilangnya kontak dengan realita yang sulit dikendalikan. Pendapatnya memicu penelitian yang melahirkan penemuan bahwa klorpromazin dapat mengurangi gejala-gejala skizofrenik. Klorpromazin tidak menyembuhkan skizofrenia, namun mengurangi tingkat keparahan gejala-gejala skizofrenia sampai tingkat yang cukup dan memungkinkan pasien dilepaskan dalam kondisi ketika pasien dirawat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai skizofrenia. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui diskusi. Kemudian jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.